Assalamualaikum, pelajaran ini hari ini. Iya. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita aksen dulu ya. Kairunisa, Saya Bu Hadir. Amanda Melina, Hadir. Sandianita. Hadir. Oke, masuk semua ya hari ini. Iya, Bu. Oke, sebelum masuk materi, coba lihat di sekeliling kalian ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, tolong dibuang keluar dulu ya. Baik, kita lanjut materi hari ini. Hari ini masih lanjut dari materi minggu lalu, yaitu konsep dasar bank syariah. Siapa di sini yang pakai bank syariah? Saya, Bu. Kamu pakai bank apa? BSI. Oke, berarti di sini ada yang pakai bank syariah juga ya. Oke, di sini Ibu akan mereview kembali materi dari konsep dasar bank syariah. Di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu menganalisis pengertian bank syariah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar bank syariah. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan masalah mengenai dari simulasi akar murabahah dan contoh simulasi akar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengerti dari porsi bagi hasil dan cara menghitung porsi bagi hasil. Nah, di sini ada pengertian bank syariah. Konsep dasar bank syariah yaitu sistem perbankan yang operasional dan produknya yang berlandaskan pada hukum-hukum agama Islam. Bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, kemaslahatan, dan etika dalam kegiatan keuangannya. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar bank syariah. Yang pertama itu ada larangan riba. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam transaksi keuangan karena bunga riba dilarang dalam Islam. Yang kedua, bagi hasil, keuntungan dari risiko usaha dibagi antar bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad. Dan yang ketiga, keadilan dan keseimbangan. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Nah, di sini ada pengertian dari simulasi akar murabahah. Simulasi akar murabahah yaitu akad jual beli, di mana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya lagi kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan margin yang telah disepakati di awal.
Oke, di sini ada contoh simulasi akad murabahah. Silakan disimak terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ini Rian. Rian anak milenial yang sedang merintis usaha di bidang fotografer. Untuk menunjang pekerjaannya, Rian memerlukan kamera dengan spesifikasi tertentu. Akan tetapi, Rian belum memiliki cukup uang untuk membeli kamera dengan spesifikasi yang dia butuhkan. Rian disarankan oleh Doni pergi ke Bank Syariah untuk mengajukan pembelian kamera melalui Bank Syariah. Sesampainya di Bank Syariah, Rian menjelaskan kebutuhan dan masalahnya. Kemudian, Bank Syariah menawarkan akad murabahah. Tetapi Rian belum mengerti apa itu akad murabahah. Ayo kita cari tahu bersama mengenai akad murabahah. Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkan dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Rian akan datang ke bank dan melakukan negosiasi mengenai kriteria barang yang sedang dia butuhkan. Setelah sepakat, Rian dan Bank Syariah melakukan akad jual beli. Bank akan membeli barang yang dibutuhkan oleh Rian kepada supplier, dan supplier akan membelikan barang yang dibeli oleh bank tersebut kepada Rian. Setelah barang diterima oleh nasabah, maka nasabah melakukan pembayaran kepada pihak bank. Pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai dan tangguhan. Ketika menggunakan sistem pembayaran tunai, maka pembeli langsung melakukan pembayaran kepada Bank Syariah sebesar harga pokok dan laba yang telah disepakati tanpa angsuran atau mencicil. Sedangkan untuk sistem pembayaran tangguhan, pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Ada dua jenis akad murabahah. Yang pertama, murabahah tanpa pesanan. Akad murabahah tanpa pesanan, penjual sudah menyediakan barang yang untuk dijual sebelum ada pesanan dari pembeli. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Kedua, murabahah berdasarkan pesanan. Dalam murabahah pesanan, penjual akan melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli dengan kriteria tertentu. Rukun dan akad murabahah antara lain penjual atau bai, pembeli atau mustari, objek jual beli atau mabi, harga atau saman, dan yang terakhir ijab qabul. Setelah paham akad murabahah, akhirnya Rian memutuskan untuk membeli kamera dengan menggunakan akad murabahah dengan biaya tangguhan. Bagaimana keputusan Anda ketika menjadi Rian? Jenis murabahah apakah yang akan Anda pilih? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Oke, dari video yang tadi Ibu tayangin, di sini ada pertanyaan. Ada yang bisa menjawab nggak nih pertanyaan dua ini? Saya Bu. Iya, coba nomor satu kamu jawab pertanyaannya. Yang pertama itu ada penjual, pembeli, terus objek jual beli, harga, terakhir ijab qabul. Oke. Kalau yang nomor dua yang bisa jawab nggak nih? Jelaskan dulu ya jenis-jenis akad murabahah. Saya Bu.
Apa? Coba tolong dijawab. Murabaha tanpa pesanan. Penjual atau bank sudah menyediakan barang yang akan dijual terlebih dahulu sebelum ada pesanan dari pembeli. Lalu murabaha berdasarkan pesanan. Penjual atau bank baru akan melakukan pembelian barang kepada pihak supplier setelah ada pesanan masuk dari pembeli dengan kriteria atau spesifikasi baru. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Baik, sekarang ini pengertian porsi bagi hasil. Porsi bagi hasil adalah persentase pembagian keuntungan yang disepakati antara dua pihak yang bekerja sama dalam suatu usaha atau transaksi keuangan syariah. Porsi ini menentukan berapa bagian keuntungan yang akan diterima masing-masing pihak apabila usaha memperoleh laba. Nah, di sini ada cara menghitung bagi hasilnya. Contoh soalnya nih, Fikri ingin membuka usaha laundry sepatu dan mendapatkan pembiayaan modal dari bank syariah sebesar 15 juta. Bank dan Fikri menyepakati nisbah bagi hasil adalah 60 dibagi 40. 60-nya itu untuk Fikri, 20-nya itu untuk bank syariahnya. Di bulan pertama setelah dihitung keuntungan bersihnya dari usaha laundry tersebut adalah 4 juta. Jadi berapakah porsi bagi hasil yang diterima oleh Fikri dan bank syariah? Cara penyelesaiannya itu total keuntungan bersihnya itu kan 4 juta. Porsi Fikrinya itu 60%, porsi bank syariahnya itu 40%. Jadi hitungannya bagi Fikri itu 60% dikali 4 juta sama dengan 2.400.000. Nah, bagian bank syariahnya itu 40 dikali 4 juta sama dengan 1.600.000. Jadi kesimpulannya itu Fikri membawa pulang 2.400.000 untuk ditabung atau diputar kembali untuk usaha laundrynya, dan menyetorkan 1.600.000 ke bank syariah sebagai bagi hasil hak bank. Nah, kesimpulannya dari pembelajaran hari ini yaitu matematika di bank syariah itu hadir untuk menciptakan ketenangan, bukan kecemasan. Kita diajari bahwa bisnis itu bukan cuma soal untung atau rugi secara materi, tetapi tentang bagaimana menjaga keadilan agar tidak ada satupun pihak yang merasa dizalimi. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita stretching dulu yuk. Berdiri. Oke. Kita tepuk bank syariah ya. Ayo. Nanti ibu bilang bank, kalian bilang syariah. Terus ibu bilang tanpa, kalian bilangnya riba. Ibu bilang prinsip, kalian bagi hasil. Terus nanti pas sudah semuanya bilangnya bank syariah, amanah dan berkah. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Tepuk bank syariah. Bank syariah tanpa riba, prinsip bagi hasil. Bank syariah, amanah dan berkah.
yang Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Ya Bu.